Anda kembali bersama kami Saudara di Sapa Kaltim. Tentu saja masih bersama kedua narasumber kami, ada Ibu Neni dan juga Mbak Francisca. Mungkin saya ke Bu Neni dulu kali ini. Baik. Kalau tadi disinggung Mbak Francisca kan ada juga open recruitment ya kan, artinya juga ada upaya untuk mengembangkan sanggar tari ini sendiri. Nah kalau dari Ibu Neni mungkin sejak dibukanya sanggar seni atau sanggar tari Parayangan ini sampai saat ini Ibu, tantangan apa yang kesulitan apa yang paling sering dihadapi gitu, apalagi kita sekarang memasuki era baru ya, era modern gitu. Apa ya di kita ya, tantangan yang kita hadapin ini ya, orang-orangnya sih ya kalau individunya. kebanyakan kalau misalkan di kami ya, untuk anak-anak sekarang ini lebih banyak yang dia itu bukan, kadang ada yang pendaftar baru atau anak-anak muda sekarang itu ada yang berpikiran saya tampil saya dibayar gitu ya, tapi ada juga yang niat dari hati nurani ya, saya harus bisa walaupun saya nggak dibayar itu Profesional. saya ikhlas, yang penting saya bisa tampil kemana-mana gitu kan. Nah jadi di situ di sisi lain kadang memang ada yang seperti gitu ya tantangan saya, sementara dia sudah misalkan sudah senioritas gitu kan, sudah lama bergabung di kami, dan dengan lama begitu tuh sulit untuk menangkap gerakan. Itu kendala kami sih ya, banyak sekali yang anak-anak yang lama-lama gitu ya, yang ibarat sudah berpengalaman tapi untuk mengajari ke bawah itu agak kurang disiplin, atau tidak semuanya yang senior itu mau mengajar ke adik-adiknya. Itu kebanyakan kendala yang kami hadapi. Jadi Penerus otomatis istilahnya. ya otomatis kalau misalkan saya mengharapkan 1 atau 2 orang, kan berarti yang lain mestinya harus ikut membantu gitu kan, supaya suatu saat kita membutuhkan dalam kapasitas yang banyak, itu kita sudah mudah, tidak menghadapi kesulitan lagi. Itu yang kebanyakan yang saya hadapi kendala ya seperti itu. Sementara job misalkan di mana-mana, kemudian kita harus ngerjain tarian ini. Jadi kalau misalkan hanya terpaku 1 atau 2 bahkan 3 orang, itu nggak akan bisa ngejar gitu. Ada berapa banyak anggota di sanggar tari 40 Mbak saat ini yang aktif Bu? Kalau yang kita itu penerimaan itu awet ya, jadi sampai berapa tahun kita tetap bertahan yang lama-lama. Jadi dia tidak akan mau berpindah, mungkin sudah nyaman ya. Dan tempat di sanggar kami itu dijadikan rumah kedua. Jadi habis di rumahnya ya udah di tempat kami. Dan anak-anak itu saya anggap kayak anak-anak saya sendiri, karena dari SMP bahkan tingkat ke SMA, bahkan kuliah, bahkan kerja pun itu masih di kami. Itulah yang namanya jiwa seninya itu masih ada. Itu alhamdulillah sampai bertahan itu masih 13 orang yang lama-lama. Jadi itu. kendalanya tuh orang dari personalnya orang-orang sih Mbak, kayak apakah mereka punya konsisten untuk diri mereka sendiri untuk bergabung di sanggar, karena jarang kita menerima mereka yang udah terikat dengan sanggar lain, gitu. Gitu sih. Kalau sudah bergabung dengan sanggar lain nggak boleh? Kami tidak. Kalau dari Parayangan sendiri kita menolak karena itu akan menjadi bumerang sih ke depannya. Terkait karya, bisa jadi terkait honor atau budget ya. Itu pasti bisa jadi kendala. Jadi mending kita cari yang emang konsisten untuk di kita aja gitu. Honornya berapa Bu? Boleh? Boleh. Saya Tapi penasaran insya ya. Allah lebih tinggi lah ya. Per penampil? Ya Atau lumayan kalau dari maksudnya kami itu, dibayarnya per 1 kali tampil atau kalau gimana? gini, Tampil kalau pasti. kita itu mengikutin, kita naungan pemerintah ya. Jadi tidak selamanya pemerintah itu kan butuh proses ya, butuh waktu Untuk mencairkan dana. ya. Jadi kalau di kami, prinsip saya, keringat anak-anak itu belum kering, kalau bisa harus dibayar. Jadi ya mau tidak mau saya kadang
kayak capek gitu ya, kasihan anak-anak capek, saya ngelihat capek, honor belum dapat. Misalkan kalau kita mengharapkan pemerintah kan belum tentu langsung ya, dia pasti butuh proses berapa minggu gitu kan. Berbulan-bulan bahkan. Ya, bahkan lama Karena banget ngikut ya. APD ya. Betul, Tahun itu prosesnya ya. mereka. Salah satu Pasti, Bu. kendala kami itu seperti begitu ya. Kalau seandainya ada tarian yang ibaratnya dari pemerintah, itu pasti kita harus sabar menunggu. Dan bagaimana supaya saya bisa, anak-anak itu habis tampil saya bayar, bahkan sebelum tampil pun saya akan bayar. Itu yang mungkin salah satunya keunggulan kami dan betah anak-anak di situ ya seperti begitu. Nggak bisa, kisi-kisinya Bu mungkin berapa satu orang? Lumayan. Lumayan, ini saya Iya. penasaran nih, Dan 500.000 kalau tampil kan di 1 IKN juta kan. bisa 2 kali lipat kami bayar. 2 juta per orang berarti. Bisa tergantung. Kalau dia dikumpulkan bisa 3 Bisa. jutaan ya. 3 juta. Wow, per orang itu Bu. Per ya? orang. Per orang. Tidak dilihat dia apakah tampilannya bagus atau itu tidak ya Mbak ya? Tapi yang- dia dari senioritasnya ya. Iya, lebih ke Jam terbang juga iya, Iya. pengaruh ya. pengaruh untuk kita pembayaran. Tapi lumayan lah. Sama Lumayan kayak dari bekerja juga ya, ada lainnya. jenjang karirnya Oh, Mbak, juga. nanti penasaran berapa ya di Iya, saya Tapi penasaran. boleh ditanyakan kok sama anggota di Parahyangan ataupun ex Parahyangan ketika menari di Parahyangan tuh pasti memang Berapa sih kita pembayaran? di atas rata-rata Sanggara karena di Balikpapan. Karena sekali selain kita berbicara soal kualitas, kita juga di Parahyangan itu kita lebih ke kekeluargaannya sih Mbak. Karena kalau untuk hanya membayar-bayar itu kan kita juga menghargai orang ya, kita menghargai orang, jadi kita nggak mau mereka udah latihan tapi memang keuntungan di Sanggar tuh lebih besar dibanding apa yang mereka dapatkan, kita nggak sampai Nggak seperti itu. ya kita nggak mau mereka berpikiran untuk seperti itu, jadi kita menghargai segimana harusnya mereka mendapatkannya aja gitu. Ada batasan umur kan Mbak? Maksudnya kayak ada juga ya? Ada batasan umurnya. Iya memang harus. Daftar. Karena saya penasaran juga Tetap apakah doang di sini. apakah itu kebanyakan mahasiswa atau yang sudah bekerja pun ada Ibu biasanya? Ada yang sudah bekerja, banyak juga yang udah bekerja. Mahasiswa juga banyak, anak sekolah juga ada. Iya, tapi sih yang paling senior ready itu, berarti mahasiswa lah ya, karena mereka waktunya agak sekolah fleksibel. Yang juga. sekolah Ada yang sekolah ya. banyak itu. Jadi yang tadinya dari SMA ya, kemudian kuliah, kemudian sekarang dinas ya. Iya. Sama kayak ini Nah sekarang biasanya dinas. itu dari Parahyangan itu, kebanyakan Parahyangan itu kita juga selain apa ya, jadi basic atau jadi bakat terpendam mereka untuk mengikuti ajang, untuk mencari pekerjaan pun kita, namanya kita banyak relasi ya untuk tarian sendiri, itu bisa pakai itu. di Parahyangan itu sendiri. Jadi kita ada info-info terkait kerjaan itu Kita selalu sharing ke mereka. Jadi kita nggak mau juga kan mereka untuk standby jadi penari terus kan Mbak. Jadi kalau penari itu mungkin bisa selamanya, tapi hanya untuk sampingannya, untuk pekerjaan mereka bisa pilih sembarang mereka. Kita tidak mengharuskan mereka. Kalau di Parahyangan berarti nggak boleh kerja, enggak. Jadi kita Fleksibel ya. iya fleksibel aja. Intinya kalau saya dengar dari Mbak Franska Ibu Neni berarti tidak pengaruh ya, maksudnya kendalanya itu tidak lebih dari bisnis, maksudnya lebih Betul. ke personal ya Bu ya. Personal. Berarti bisa dikatakan kebutuhan untuk sanggar tari sampai saat ini tuh masih masif gitu ya, maksudnya masih sering dibutuhkan gitu Iya, untuk sanggar tari tradisional khususnya, masih. tidak terkekang oleh zaman dan waktu. Oh tidak sih. Kalau namanya adat dan budaya, apalagi Dayak itu dia punya kualitas yang betul-betul beda sama kostum lain ya. Kalau di Auranya beda. Kalimantan tuh itulah kelebihan dan keunggulannya itu, kostumnya bagus banget dari daerah lain kalau kita perhatikan ya. Iya, betul. Baik itu dari kepala, tangan, bulu, Musiknya juga bagus Bu, saya kalau musiknya, dengar musik live itu selalu musik. seneng. Oh itu bosnya Musik manggil orang Mas angkasa itu apa istilahnya, apa musik apa itu live Mbak? musik sampai. Oh, Alunan musik sampai. ya. Iya. Musik sampai. Bahkan pemain musik kami itu ya itu menciptakan lagu Kota Balikpapan. Wow. Jadi insya Allah yang ada di Parahyangan itu udah punya kualitas masing-masing, itu yang tidak melewati batas. Jadi tetap dengan aturannya. Iya. Oke, baik. Kemudian Bu Neni, kan kita lihat juga sekarang perkembangan era digital juga masif ya Bu ya, di dunia tentunya. Dan
sekarang kalau kita melihat di TikTok ataupun di Instagram itu banyak sekali penari-penari mungkin secara personal ya, mereka mempromosikan diri di media sosial. Nah, apakah Parayangan juga seperti itu? Mengikuti zaman juga mempromosikan penarinya di media sosial atau bagaimana? Kalau media sosial sih tetap harus jalan ya. Tanpa adanya media sosial kita agak sulit dijangkau oleh klien-klien ya. Iya. Klien tahu itu kan memang pasti dari medsos ya. Kalau ke TikTok mungkin ya anak-anak, kalau ya ada juga sih, cuman kadang individu. Dia bikinnya individu anak-anak itu. Nanti misalkan kadang ada yang respon tuh sanggar mana itu. Baru kalau misalkan ada permintaan apa-apa langsung dikasihkan ke saya sebagai ketuanya gitu. Kadang juga lewat medsosnya di TikTok anak-anak suka main juga sih. Kadang dipakai untuk TikToknya sendiri gitu. Kalau untuk keharusan itu kita enggak sih Mbak, dari mereka aja. Paling kalau kita sendiri Lebih ke IG ya. iya kita IG. Jadi kalau memang mereka mau, mereka juga senang sih. Untungnya anak-anak di Parahyangan itu senang untuk mengupload, menunjukkan kalau mereka ini penari dari Parahyangan ataupun mereka sedang menari. Mereka senang untuk mengupload itu di sosial media. Dengan dandan yang cantik-cantik ya, yang bagus-bagus itu Mereka dia posting aja di. Kalau untuk di situ. keharusan itu tidak harus. Cuman memang salah satu promosi dari kami ya kita lewat sosial media kan itu Mbak pasti dari kami sendiri. Jadi kalau untuk Secara anak-anak berkelompok tentunya. ya betul. Kalau untuk anak-anak sendiri ya kembali ke mereka masing-masing aja. Tapi bisa mempengaruhi juga, maksudnya mereka ketika menampilkan itu juga jadi benefit buat mereka juga nggak menurut Mbak Pras? Pasti. Misalkan, oh bagus nih menarimu dari mana, terus bisa nggak diundang secara personal gitu, itu juga bisa ada kemungkinan. Ada kemungkinan sih ada, tapi kalau untuk personal itu jarang dan pasti anak-anak kembalikan ke sanggar lagi. Ke Karena mamahnya. kebanyakan yang diminta adalah berkelompok tadi. Iya, Betul. Kalau personal mungkin lebih ke apa ya istilahnya untuk blog pribadi ya, untuk mengembangkan followers atau Iya, benar. itu bisa Tapi juga. kalau misalkan ada permintaan pribadi pun dia pasti izin ya, karena kalian berdiri di atas sangga ya kan. Ada benderanya masing-masing. Itu udah ada komitmen kita. Baik, Ibu Neni apa rencana ke depan untuk mengembangkan sanggar tari Parayangan ini, khususnya di Balikpapan? Mungkin ada event besar yang akan diikutin atau rencana mungkin sampai go internasional atau Waduh. gimana? Kita nggak pernah tahu ya. Ya kita nggak tahu ya Mbak ya, kita begini misalkan lagi asik-asik gini kita planning untuk konsep pemotretan, tiba-tiba Pun ini saya minta tolong ya untuk dalam waktu bulan ini saya mau mengadakan kegiatan peresmian Pak Jokowi. Itu banyak sekali ya untuk saat ini. Tapi kami itu kepingin kedepannya itu membuat kayak sejenis kayak profil yang ini yang belum kesampaian ini Mbak. Setiap kita mau bikin konsep pemotretan itu pasti ada kendala, entah job, entah apa gitu. Jadi waktu yang tepat untuk mengumpulkan anak-anak, kan kebanyakan nih Mbak ada YouTube-nya enggak gitu kan. Kami belum bisa menampilkan. Karena waktu ya, setiap kita mau ini ada panggilan. Setiap kita mau membuat itu ada panggilan. Emang sih waktunya lama ya, makan waktu lama ya. Kalau untuk pemotretan kita sambil nari dengan pakaian berapa macam kostum gitu, itu memang Itu harus butuh juga tim yang banyak tentunya. sangat banyak emang Khususnya itu untuk tim media sosialnya ya Bu ya, Iya. atau tim fotografernya segala macam. pasti dengan kostum-kostum yang paling tidak itu diberangkas dikeluarin semua untuk masing-masing anak-anak kan. Itu pasti itu. Jadi konsep kita itu saya itu udah ada sih. Jadi kedepannya itu jadi masing-masing anak-anak itu udah punya kostum ini ada, kostum ini ada. Jadi dia sudah ada foto-fotonya gitu Profilnya ya. jadi lebih baik lagi sih Mbak. Untuk profil Parahyangan sendiri Iya, di kita IG tuh. kita harapan kita ke depan tuh akan lebih baik lagi untuk cara promosikan juga, terus terkait harapan ke depannya tuh kualitas dari Parahyangan sendiri ini semoga tidak luntur, tetap bertahan gitu kan Mbak. Sama semoga lebih banyak lagi orang-orang yang konsisten terkait dari niat untuk belajar maupun niat untuk melestarikan, seperti itu. Itu harapan dari Mbak Francisca ya untuk
kemajuan tidak hanya untuk Sanggar Parayangan, tapi juga untuk kemajuan semuanya. seni Betul, tradisional kemajuan seni, khususnya ya. kebudayaan juga. Karena yang paling penting adalah itu tadi ya, harus konsisten tadi. betul Untuk- konsisten. konsisten untuk mempertahankan budaya dan juga mengikuti era yang sekarang. Betul. Kalau media sosialnya lagi masif ya udah kita pakai aja media sosialnya gitu. Dimanfaatkan aja gitu ya, Betul, mengikut betul, perkembangan zaman pastinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Neni dan Mbak Francisca Sama-sama, waktunya Mbak. pagi hari ini di Sapa Iya. Kaltim. Semoga sukses selalu ya untuk Sanggar Seni Tari Parayangan ya. Dua Bapak. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak. Saudara, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang tentu tidak kalah menarik. Saya Paulina Jaru, pamit undur diri. Sampai jumpa.